A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wal muallifu rahimallahu ta'ala ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 21 tentang masalah bab nikah. Pada hari Jumat yang lalu telah kita bicarakan tentang masalah rukun nikah itu ada 5 perkara yang disebutkan bak kitab Majmu' al-Musannafat. Yaitu adalah yang pertama lafaz ijab, berarti lun penikah. Yang kedua adalah kabul, lun terima. Yang ketiga ada isteri. Yang keempat wali yang cerdik, yaitu yang adil. Yang kelima, 2 orang saksi yang adil. Maka tiada sah akad nikah itu melainkan dengan wali yang adil ataupun wakilnya ataupun muhkam. Ya, kan? Bermakna muhkam, seseorang yang alim lagi soleh. Yang alim lagi soleh, maka menserahkan diri laki-laki dan perempuan keduanya pada mengkahwinkan keduanya dengan syarat yang lagi akan datang. Yaitu adalah atau diwakilnya atau dengan muhkam. Kan? Tatkala ketiadaan wali, terserahkan diri bak hakim bunuh apabila tiada wali. Ataupun gaibnya kira-kira 2 marhalah. Atau enggan dengan segala enggan. Adapun 3 kali enggan itu sekali enggan. Ataupun 2 kali enggan. Ataupun 3 kali enggan. Maka iaitu memindahkan wilayah kepada wali yang ab'ad, wali yang jauh, yakni yang jauh. Atau dihukumkan tatkala ketiadaan wali dengan hakim, atau serta ada hakim sekalipun. Maka diperolehlah seorang yang soleh pada masanya, orang soleh pada masanya. Lagi tidak takut akan fitnah daripada hakim itu. Maka tatkala itu niscaya haruslah bagi perempuan itu menyerahkan dirinya kepada muhkam. Yaitu kepada mengakadkan nikahnya dengan seorang laki-laki. Sama ia dalam negeri ataupun peliaran. Dan jika tidak diperoleh pada seorang sifat tersebut itu, atau takut ia akan fitnah, maka tidak harus bagi perempuan itu menserahkan diri kepadanya serta mewujud hakim itu. Pembahasan pada hari Jumat yang lalu kita bicarakan tentang masalah adalah hukum getanyo untuk berumah tangga. Yang pertama likut kiban syarat ji bunuh getanyo mampan. Kan? Ada jenamu, na peng, na mahar, yang tu belum, dan pakaian dan yang layak bagi mereka. Kemudian sudah ada rencana kali nak sempurna getanyo laginya, akhir ji getanyo ingin melaju ke tempat akad menikah. Maka rukun nikah 5 perkara, ijab, kabul, lagi isteri, bunuh na isteri, dan yang keempat ada wali yang cerdik, yang kelima ada 2 orang saksi yang adil. Maka apabila getanyo ke rencana menikah bunuh, rupanya tanyo na tak ijab, njak kabul na, tapi wali bunuh hana kiban. Ya. Maka bila tidak ada wali, hana wali kiban. Karena na wali haite menikah. Maaf cakap mungkin na setuju. Hana setuju. Lebih bagus minta merestu. Nya mesti hana setuju cik. Hana setujunya bukan dalam keadaan kata kategori bahawa sungguhnya na sidok urinong galak ke uranggam soleh. Tapi memandang secara material mungkin maaf, hana layak bak mak goknya ataupun ayah goknya. Akhirnya kau hana setuju bunuh mak lagi kan. Kenapa kau menintil berkaya dan sebagainya. Padahal beliau itu telah mendapat seorang laki-laki yang mampan secara agama dan finansial akan berakil-akil dahulu. Tapi mahang tim. Maka pada saat tersebut kipan boleh dinikahkan oleh hakim. Kiban cara haji. Pada saat tidak ada wali ataupun alim wali, maka adalah ketika mereka berjalan 2 marhalah, ukuran kasar, jamak dan solat, maka boleh diminta sido orang yang hakim
yang adil bunuh, kan? Ditaslimkan terus, diserahkan hakim tersebut. Wahai Abu, wahai Tengku, solah, wahai orang alim, orang yang percaya, bahwa sungguhnya lo naya, abang, tapi hana setuju, hana restu kepada kamu menikah. Maka netulung penikah ditaslimkan di seorang perempuan tersebut dengan catatan bunuh kelejak 2 marhalah, maka seorang hakim itu boleh menikahkan mereka atas dasar supaya jangan terjadi perkara yang tidak diridha oleh Allah, terjadi zina. Kan? Tetapi hakim bunuh orang yang tanya serahkan diri tidak alim. Hana kepercayaan besar timbul fitnah ngondanyo niku. Cek mata kau nikah juga dia. Itu enggak boleh. Maka orang menikah tersebut harus tahu diri. Lur mampan berarti mampu, berarti layak. Kan? Baru boleh dinikahkan. Halaman 21 paling beyup. Dan tiada disyaratkan adil pada tuan sehari. Karena ia mengawinkan dia itu dengan nama milik jua. Tiada dengan nama wilayah. Dan apabila ada wali itu fasik, benar fasik wali. Kiban cerita, ia getim menikah. Tapi ia fasik. Fasiknya adalah berbuat dosa-dosa kecil. Kan? Mengekalkan dosa kecil dan berbuat dosa besar. Maka hendaklah disuruh akan dia untuk apa? Taubat. Wahai ayah, keliru lum jak menikah, taubat ayah. Adapun wali yang fasik, terutama pada hakim yang fasik. Rupanya bunuh wali fasik. Pak kau ataupun hakim fasik. Toget nan. Manduah naget. Daripada bunuh race, bikin race. Daripada butuh get genting, daripada buta get juling. Tawah naget. daripada. Akhirnya bahwa sungguhnya orang wali yang fasik terutama daripada hakim yang fasik pada mengangkatkan nikah yang diwalikannya, yang diwakilkannya. Maka jamaah demikian tersebut membunuhlah taubat le. Dan jika taubat yang fasik itu dengan taubat yang sahih, niscaya mengkawinkanlah ia dalam sekarang. Menan kai taubat nengku. Nyampe reli. Peget je perjanjian. Ya, don kata minggu lagi nyo ka hidong taubat je. Ka istiqamah dalam solat tinggal li. Akhirnya peget je bahwa nyo ya lon ka setuju bahwa sungguh doa menikah je. Apabila dia terus taubat, insya-Allah orang tua seorang perempuan itu adalah pakiban cara merayu. Nyo ragam kau hana urusan siapa nungguan. Tanya ragam, oh ya haji bunuh tim tembayang, tanya pun hana mumpum ni oleh. Tak anggap dia orang Islam, orang yang taat kepada Allah Taala. Kan? Wate menjak penikah bila nanya ni. Bele ya, tu belum kau jawab don pun nak tembayang. Enggak? Don pun kiban nyo orang adi. Nang kau hana peh tanya nangku. Akhirnya beliau cuka. Nyapa nati bate, nati peranji camti dalam sebelum kau put uro dan sebagainya. Itu enggak perlu kita tahu. Kenapa? Karena orang yang di depan kita itulah yang mempum bagi sendiri ikutnya bahwa lun mampu untuk menikahkan. Bukan hanya sekadar mampu untuk menyebutkan saya nikah anak kandung saya, tetapi mampulah mereka tersebut dalam keadaan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Bermula disyaratkan bagi wali dan 2 orang saksi itu syarat bunuh bagi orang yang wali bunuh dan saksi itu adalah adil. Kan? Bahwa sesungguhnya syarat bermula syarat 2 orang saksi itu disyaratkan bagi wali dan 2 orang saksi tersebut berislam. Islam mereka, kemudian balik mereka, berakal mereka, berdeka mereka, dan laki-laki mereka, dan adil mereka. Pada buah 3 syarat tu. Islam kejelah. Orang Islam ni orang Kristen mereka. Balik, anda mungkin biasa yang jadi saksi, tengku imam dengan pak kecil. Anda mungkin pak kecil kau balik. Oh, dalam keadaan bunuh bahwa sungguhnya ka balik bunuh, kemudian kon rumpungo berakal dia. Otomatis dia berakal. Merdeka, leweknya cahna budak nengku. Dan orang agam jelas. Jelas. Kau tu orang agam. Dan yang agak berat bacuk adil. Maka dah tobatlah. Maka hana mungkin nyak menikah tengku dah pegah bab kecil don tobat leh. Kemudian bab tengku imam tobat leh. Mereka tak anggap itu orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Seminggu aja. 1 minggu aja. Kan? Sepekan. Kajian. Kan? Maka lu enggak menan kali bunuh sepekan bunuh segera ju. Takut balik dalam dia. Tobat ni dalam penagihan wajib tu. Hal jangan tinggal solat dulu. Rukun Islam. Rukun Islam katanya maaf dah pegang kan. Terjadinya satu perkara, maka muncullah 4 perkara yang lain. Kau jangan. Gara-gara adanya kamu mengucap 2 kalimat syahadat, maka muncul 4 yang lain. Kita sudah orang Islam, maka berlakulah solat. Kemudian puasa. Kemudian zakat. Kemudian haji. Haji pina ujung kalau mampu. Zakat pi kalau ada uang lebih. Ketika saat bunuh ada makan lebih pada saat zakat fitrah. Zakat pun kalau ada mengkat-mengkat. Kalau tidak wajib. Puasa kalau sehat. Tapi solat. Kan? Oh tengku goknya solat kah? Puasa kah tengku hendak tinggal-tinggal ini? Cuman goknya mantau itu puntung. Berarti belum terobat. Bukan hanya sebatas solat puasa. Tapi yang dilarang oleh Allah. Menutup aurat hukumnya wajib ataupun sunat. Wajib. Berarti goknya harus. Ya, ambil itu pandung. Puntung li. Hakibah nak untuk lembutong nyak kau halang. Dak kau halang pakai lu training kau cik. Umpama demikian. Dalam kurun waktu sepekan tersebut, mereka betul-betul menghindari. Matengku wong leh menikah, ejik ulang nabak awal. Enggak boleh juga. Intinya, itu kan bahasa taubatnya untuk mereka jangan terulang lagi. Kan mukaddimah taubat menenung dosa danyo termasuk dalam taubat. Berarti menyesal, istighfar, kemudian cita-cita tidak akan kembali perbuatannya. Nyan kan taubat. Malih menikah pokoknya kalau dalam minggu mantok ente dan terserah don ayah. Jangan mengatakan demikian. Mudah-mudahan selalu istiqamah gara-gara getanyo ayah getanyo karuh dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman maaf mbak mengajak bunuh berat. Entengku. Apa jawaban orang-orang tua seorang perempuan ketika banda begah na taubat? Hailah, tawakilah aju deh. Itu ungkapan. Tawakilah aju. Kau udah kemepung punya tawakilah aju deh. Kepegah bunuh adalah bila kau fasik, tanya fasik lebih baik draw. Padahal nak get. Tapi lebih baik draw. Maka pak kau aku hana fasik li tengku kita enggak boleh sodan kepada orang, enggak baik. Tapi yang mewakilahkan enggak bagus juga enggak bagus. Kan? Mudah-mudahanlah mendapatkan seorang perempuan bagi kitanya yang akan melangkah ke sana. Alhamdulillah orang-orang tuanya yang juga dekat dengan Allah. Maka kepegah jak betuk ngin bede. Bek parasnya saja cantik. Kan? Akhlak yang penting. Memang maaf. Bahasa bak kitab you pegah kon dalam keadaan you kalon oleh keturunan dia. Kan? Kemudian pakiban keturunan mereka. Kemudian sampai ke ke material juga perlu dilihat di situ. Ketika sudah ada keturunan baik, kemudian engkau nyalamkan ada sedikit harta sedikit, kemudian itulah agamanya, maka itu mau agama. Agama yang harus kita saring untuk dalam keadaan membina rumah tangga. Ya. Gitu. Sunat taubat, rukunnya sunat. Yang wajib taubat. Yang wajib taubat. Taubat itu apa? Istighfar, menyesal, cita-cita tidak ulang lagi. Kalau dengan Allah berarti tinggal semayang, qada semayang. Tanya gimana qada le dengan kucak hendak semayang nggak? Berarti yang ke depan enggak usah tinggal lagi. Mano itu kan jalan untuk katanya lebih sempurna. Apakah orang yang telah meninggal sesuatu perkara yang maksud mereka tidak mano tobat, apakah enggak terima tobat? Diterima. Sempurna mano ile. Tanit bunuh sengaja lu manusia tobat karena Allah Ta'ala. Tanit lah mati menan dosa kibar ru'inya ya Allah beru ke dosa-dosa lu badan. Engkau menang bahasa ya tafaul kita. Ya. Kemudian maka adil-adil. Apa artinya adil? Adil itu yaitu menjauhkan segala dosa besar. Dan tiada meninggalkan atas dosa kecil. Dia tidak berbuat dosa besar dan juga meninggalkan segala dosa-dosa kecil. Berat. Maka ketika bahasa bahwa yang lain pendapat adil itu adalah menurut zaman. Dan sabote adalah
ada pendapat yang dhaif, boleh, yaitu wali yang fasik untuk menikahkan anaknya. Tapi dia bek ranah kenan. Kalau ada yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Ya, kan? Maka, ketiadaan salah satu daripada segala syarat tersebut, hana dengan betul, wali, hana yang adil, ataupun hana wali, ataupun adalah saksi juga tidak ada, hana betul. Maka bagaimana hukumnya? Maka berpindahlah wilayah kepada wali yang jauh, yaitu kepada raja. Ya, raja. Kakak presiden menikahnya. Ya, nikah presiden. Nah, bersalahan pada ketika ihramnya. Ataupun enggan, ataupun gaib. Jikalau fasik sekalipun, maka tatkala itu berpindahlah pula kepada wilayah, kepada raja. Karena sekali itu menegahkan wilayah, pada asal hanya menegahkan sah akad nikah jua. Bermula, raja besar, presiden, jikalau fasik atau perempuan sekalipun, maka yaitu boleh dia mewakilkan dengan dia wilayah am akan barang siapa yang tiada wali baginya. Hana wali mentero tengku. Dalam wilayah-wilayah hana mentero. Jak juga Bu Mega. Kau. Bu, lu nak menikah. Kau. Tapi syariat Islam leh, Islam no. Tak anggap nyangunya Islam. Mesti Islam balik berakal kanan tengku. Kakak, lu menjak menikah, hana wali lu mesti do pagi bana drone selaku wali ju. Kau. Berarti terserahkan walaupun inong. Maka itulah raja yang besar, kah? Itu keaman seluruhnya. Maka bisa menampung semuanya bak raja yang besar. Presidennya. Maka jak presiden lu menjak menikah, don sebagai wali nikah. Gimana? Aku lagi. Pemut ya kata jak dia. Ya do teman-teman masing tu mah. Hah? Nah, pertanyaan Syarat wali dengan saksi maka Islam balik berakal adil mereka laki-laki. Tanya ragam kena patut wajib cari tahu atau langsung husnuzan tak? Benar. Di dalam hal tersebut katanya dilikut nak menjenjang ke sana kon ta'aruf. Ta'aruf itu bukan hanya dia saja, berarti kan melihat benar kiban. Carilah adalah wajah jamaliha, wajah dia. Kemudian nasab dia. Kau nak keluar berarti. Dengan sisi nasab kita melihat otomatis ketemu. Walau, maaf, salat itu kan sensitif. Hanjit enggak? Ya, nanti melon. Lagi lu menggano. Berani. Maka jamaah dimulakan oleh Allah ketika seseorang mutakalon memang gotnya na bulan. Oh, nak kejap nasah, na bulan-bulan. Masalah keterima ngohan terserah. Berarti artinya adalah kita kalon. Oh, tengku maaf. Keluarganya berbeda aliran mudanya. Gotnya rung solat, tapi berbeda. Lebih bagusnya lo lucid. Kenapa? Khawatir. Kita yang ahlu sunnah masuk ke sana nanti. Akhirnya enggak adanya karung. Urinong ke deh. Tanya kena. Keberat bermasalah. Kalau berbeda paham tentang masalah ahlu sunnah wajah saja, wajar-wajar. Contoh. Bahwa sesungguhnya ada mereka bermazhab Imam Hanafi. Tanya Imam Syafi'i. Itu dalam satu ruang lingkup. Mantong ada draw. Tapi kalau berbeda dengan ahlu sunnah, dengan paham Wahabi, dengan maaf Rafidiyah, kemudian maaf Jabariyah, Qadariyah, Syiah, dan sebagainya. Nah itu lebih bagus. Jangan juga, arti kata jangan. Kita nggak sanggup khawatir. Karena maaf, orang agamnya memang khawatir akan terbawa ke dalam lingkungan urino. Sebab karena cinta terlalu buta, akhirnya menghilangkan etiket gedanya. Terlalu kasih sayang yang berlebihan, akhirnya apa yang dikatakan oleh pasangan gedanya, kata turuti. Ketika kita menuruti, otomatis agama kita yang luar biasa korban. Banyak orang Aceh bisa masuk Islam, kafir. Kenapa? Karena adalah mengikuti arus perempuan. Padahal boleh seorang perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang kafir kitabi. Maka bahwa sesungguhnya ketika seorang dalam keadaan bunuh orang agam, Islam, kafirinong, boleh menikah sebab akan ke bawah. Tapi khawatir nanti bujukan, rayukan dan sebagaimana bunuh, ruh danyo gede. Maka bahasa kiban men bak binih mon. Nyohana tercebur sedikit ala kadar asih basah.
Tamein ngam urang mengkat minyak wangi, khawatir bahwa sungguhnya kita akan maaf ibe minyak wangi nah. Tamein katanya ngau urang asah pedeng ataupun pehtikin, asap itu buat baju pasti lengket. Maka menan ke begah beno. Luh le pakiban mereka keluarga mereka, kemudian lihat apakah itu adalah sunnah wal jamaah. Kabak pakon, khawatir, tanya sama dia. Ya? Tanya waktu meninggal orang Cina sama dia. Pah meninggal, tanya orang mengon dengan gua. Apalagi dia jamaah bud misalnya kena. Kena keluarga apa dia? Lo bebe. Anak sama dia no. Kan kecewa pikiran gua. Anak mau taju. Maka di situ kita juga agak beban moral di atas kita. Kan? Pernah juga jamaah kita. Kan? Beliau setelah berkeluarga. Waktu meninggal mertua sebelah rino. Bedoh kamu menjak. Langsung kaju. Beja nangguan. Kamu punya teman dia no. Bah menan ngeroju. Kan? Bahkan pada saat tersebut keluarga ragam jak gede gemi mesti maaf ala kadar je. Urang kampung nabi tangwak deji. Na berarti UTB luar benuh ngedung. Karena anak kanuri. Kan? Kan berbeda je. Wuh si hati gua. Maka lom gah penuh. Jak beduk ngin bedeh. Hanya pada taluh cikenan. Bukan bahwa sungguhnya hanya parasnya saja. Akhlak itu berarti keturunan itu nasabnya dak je. Kan? Dia sabuh aliran dengan kita sehingga katanya maaf mudah kita bina. Oh tengku sebelum itu pakai berjanji cile. Nyatanya beda aliran. Kiban dot it among keno, nyo it among je. Kan? Nyo it among ke kebe. Kan? Pegah bawa ju. Maka lebih bagus ketika ingin berkeluarga transparannya. Kan? Lo nagenyo mampu lakukan. Kan? Jangan kita menampakkan jati diri kita hebat dulu. Akhirnya nanti maaf, tuntutan lebih. Lo mampu lo keluarga ngondon bahwa sungguhnya bak kitab begah. Nyo urang kaya, belo baje ke inong, 6 bulan sabo. Urang kaya. Nyo urang miskin, kakek lagi bunuh. Tapi maaf, yang kon aturan yang maksimal. Oh dalam keadaan 9 sabo silahkan. Tapi aturan dia bunuh 6 bulan sabo. Bila tanya kaya, hendak juk pakaian 6 bulan sabo, juga katanya lah berdosa. Kenapa? Mampu kita. Ya. Nah lain. Ya. Pisah. Cara hidup, cara mati. Ya. Di dalam hal membina rumah tangga, akhirnya terjadi hal yang tak diinginkan. Perceraiannya memang maaf tidak semua orang menginginkan. Cuman keadaanlah yang membuat mereka demikian tersebut. Dari awal katanya bahwa sungguhnya mengkawin untuk bercerai tidak ada. Maka dilaranglah menikah, yaitu adalah kawin kontrak. Nikah mut'ah. Lun penikah anak kandung lun kegata dengan jenami sekian selama 3 bulan. Dengan sendirinya putus sendiri. Kata, oh dia ragan, lun terimong nikah anak kandung ayah ke ulun dengan jenami sekian selama 3 bulan. Maka hang gebi. Kala pada saat tersebut maaf terjadilah perceraian. Akhirnya raya anak inong bunuh. Alhamdulillah dapat jodoh. Siapa yang menikahkan? Tetap ayah kemanapun dia ayah. Dan ayah telefon. Cuma namangan ente bang ribut dengan mak. Mak hanya kalau lihat. Walaupun suami mantan. Hanya kalau dia pakiban kita. Ya. Kan? Maaf. Tanya maaf. Lun pada goknya hadir untuk menikahkan saja mak. Pada saat menikah. Behron tak boleh. Kalau memang ada ribut. Yang penting goknya yang menikah. Pakon ayah kandung. Kecuali beliau tersebut mengingat, menimbang. Akhirnya memutuskan. Bahwa sungguhnya bek karu bek anak mangat. Lun wakilah mentong. Wakilah berarti ikutnya. Yang penting ayahnya harus kabar. Karena itu adalah wali yang paling bagus. Bermula utama wali daripada segala wali. Bapak. Iya. Iya wali. Anak kita. Sah. Tak bakot na jalan untuk wakilah. Wali sah. Kon iya kotnya. Cuman wakilah.
Mana masalah? Yang penting goknya adalah mewakilahkan kepada beliau. Di dalam hukum agama ada namanya kemuslihatan. Di dalam kemuslihatan tersebut bila hadir beliau, ribut mantau masjid. Gimana? Kan? Contoh dengo. Tanyo na maaf tapagah na beberapa hal yang tanyo muturi. Pada saat tersebut getanyo kalih maaf talamar anak go sabo. Akhirnya hana jadi yang menolak kita sakit hati keluarga orang lain. Umpama dengo. Kan? Hadir di tempat tanyo menikah dengan orang lain. Hadir beliau. Kan? Buat ribut pada saat tersebut. Apa? Bagus? Enggak. Lebih bagus kita enggak datang. Begitulah ketika kita melihat kemuslihatan itu, lon wakilah mantong. Berarti hana ngeja. Intinya, ya langsung mewakilahkan pada wali. Oh maaf, lebih bagus. Agi benar pegah. Mak, don pius ya mantong. Bah ayah menikah, leh penikah, mungkin koknya foto dua go tibit. Terserah. Itu kan mekanisme pada kita. Mungkin maaf. Bila yahnya pihgoh mengkawin lain. Gara-gara anak mungkin maaf pertemuan mati duduk pun mana salam takdim. Mantau rasa hati bukan talak bain kubra. Mana tahu bunuh wate kepake bagi make up lebih lagak ba orangnya tamah nak bersulam. Akhirnya menikah sama. Metigo juga menikah sama duanya juga. Kan pun. Mati menikah sama dua-duanya. Berarti mak ngoyah rujuk kembali dalam arti kata kalau memang sudah masa habis iddah berarti tidak boleh rujuk. Kan benarnya tengah nak kawar ni menikah dua juga. Akan menikah sama benar. Leh anak benar tambah dua nya. Sah. Mana tahu di balik itu kan hikmah yang tak tahu. Benar. Enggak. Kasus kiriman Cara? dari pihak mak menduga setuju memang. Setuju. Harus cuman ayah mah tidak ada restu. Jadi waktu nikahnya di Hana wali. Wali dia kan ya. Yang pertama, tapi yang ya kita yang wakilah karena Hana tim nikah ya. Jadi orang Indonesia kadang di baba atau wali lain ya. Jut. Bila ayahnya tidak mau menikah, maka berpindah kepada saudaranya yang seibu sebapak. Abang ayah namanya. Kan walinya. Adik ayah na dengu. Hana kadang nanek do adik ataupun abang do. Nyo ayah maupun apapun nggak mau nikah. Padahal goknya yang berhak tapi nggak setuju beliau tersebut. Maka berpindah kepada yang lain. Bermula terutama wali itu bapak. Kemudian adalah nenek. Nenek tu. Mak kita nenek. Okay. Nenek itu adalah abang ayah. Pasti kakek bahasanya. Terke atas sekalipun. Kemudian maka saudara yang seibu sebapak. Bunuh yang seibu sebapak tu. Abang ayah koknya, adik ayah koknya. Ada enggak tidak? Tidak satu pun merestui. Aman-aman. Berarti kalau tidak ada wali, mantong hakim. Maka agama hanya sempit. Kalau memang hana tahu menikah dengan wali hana mau tidur dengan kiban cara menikahnya. Bunuh jak dua marhalah. Mesti kau apa yang hetim, minta orang lain. Kalau sudah sampai dua marhalah, nah orang yang memang tadi hangetim menikah juga dosa. Takut terjadi zina. Maka gekan bahwa kawin lari. Kiban tak mau tengah menikah. Benar. Tengah tak pelung dah menikah. Kau nak mungkin masuk pelung nikah. Benar. Datang mereka dua marhalah. Jumpa orang penguasa di sana. Siapa yang berhak mereka. Jadro. Taslim no. Lagi contoh. Getanya maaf. Orang Islam. Orang kafir. Beliau itu masuk Islam. Siapa walinya? Kan enggak ada wali itu. Keluarga orang Inong mandum Kristen. Siapa yang wali tersebut? Maka Inongnya lah jid ke wali. Bagaimana? Jak bakaua. Hai kaua, lon agama pulan. Orangnya Allah berhidayah tamang Islam. Lon yang menikah. Pada saat tersebut, lon hana mesti do keluarga yang agam dalam Islam. Syarat Islam no. Maka lon kena masuk lon hai pakaua netulung penikah lon digo. Nan taslim do dia. Ngeijab li kaua lah yang menikahkan dengan orang agama lain. Maka hanya sempit agama dengan mantong lu tak jalan. Maka berkata banyak jalan menuju ke Roma. Gimana? Gimana? Okey. Masalah berkah ada. Maka adalah paling bagus kita minta restu dulu.
Cuman kadang-kadang memaksa. Lagi nak pegah, tanya kau mengenal dengan seorang laki-laki, dia baik akhlaknya pulan-pulan. Ada seorang tua yang dalam keadaan hanya finansial saja. Ya kan? Akhirnya maaf untuk malai kero yang lagi. Maka jangan paksa kehendak seorang ayahnya untuk menikahkan anaknya demi kepentingan dia. Enggak bagus. Ya kan? Lagi contoh, iaitu adalah zaman Siti Nurbaya menikah dengan Datuk Maninggi. Apa alasan? Ada utang. Akhirnya kan enggak bahagia. Yang kata jadi hal tak diinginkan. Maka jamaah ketika saat dalam keadaan getanya ayah menjak kalon bunuh anak bahagia, maaf, hak seorang ayah memaksa anak yang perawan. Bahasa Arab pikir. Mesti ngonyat, sah. Tapi oronyo yang menikah itu adalah anak untuk bahagia. Lon ayah, nyonggotnya bawa sungguhnya di tino. Keluarga goknya nyo, dengku keluarga urang terhormat. Goknya nang gejak bet, na bulan-bulan. Mungkin luah na perlebet, na moto. Nah, yang kelagian. Akhirnya bunuh pelung nunggu. Yang wadah sakit, siapa yang dok samping? Bila terjadi bunuh menikah je bunuh. Akhirnya beliau tersebut hang getung. Nah, dua boh, hang getung je. Kebanyakan luluh hati orang tua karena dia baik, harmonis. Ibu kena. Ayah salah. Seandainya lu paksa, maaf. Yang goknya paksa kita malam sel. Goknya kepingin ngunji. Kita malam sel, kenong, sabu-sabu dan sebagainya. Apa yang? Seandainya jadeh kangonyan ke luar biasa. Ayah menyesal luar biasa. Nah, maka katanya maaf. Kata maaf. Kahana gerida li ayah bunuh. Tanya gimana cara mencari hati orang tua bisa dalam gerida kembali. Cara-cara endanya nunggu. Pasti berbaiklah kepada dia. Kan kirim bolu. Kirim kuih. Nanti ya tanya dia pergi kok bakung. Belum kok bakung 2 kilo. Umat menintai lu. Kami menintai lu. Awak nak menintai kan. Tapi karena servis yang luar biasa, kan menentu. Kan? Itu caranya. Bila getanyo tak paksa diri dengan seorang laki-laki, maaf, hanya material saja dan agama jauh. Orang tua saat tersebut bersikeras. Itu wajar-wajar untuk mereka melihat anak yang bahagia supaya meninggal 6 bulan yang bet dan sebagainya. Itu maaf. Itu wajar. Nyoge benar enggak memaksa oleh orang tua untuk kepentingan hanya duniawi saja, itu enggak ada keberkatan. Maaf bagah hanacin. Kan? Tapi nyo mesti bunuh gotnya melaki anak abu dan kuda-kuda sebagainya, itu lebih bagus anak itu wajib taati. Contoh kejadian dalam jamaah budak nyocit. Di bawah sungguhnya ayah beliau urang yang mestinya ingin menikahkan. Menikahkan. Tapi yang indong nyo kena kenalan do, ganteng, luar biasa, goknya, motor, yang kenalan ayahnya, orang kerja biasa do, hai PNS 6 do. Akhirnya beliau tersebut, iya lu anak galak ya, jih kau jelah, nyo ka jelah, kena ya, kan? Di lun dui keluarga ji, lun susu keluarga awaan, tapi nya lu galak tak ya Akhirnya terjadi, teruti ayah. Akhirnya pada saat setelah 3 bulan yang lalu, kejadianlah. Hidrop dan sebagainya. Apa kata perempuan? Terima kasih ya. Doa selamat dalam bidangnya. Maka hikmah di balik itu. Maka bila orang tua hana gebi, hana mau restui, kalau faktor apa? Faktor karena kepentingan pribadi. Itu hana tamang keberkahan ini. Tapi ketika dalam saat enggak benar, kan berkah bunuh adalah keluarga kita yang baik, yang taat ke Allah. Mungkin merasa, yaitu adalah akibat telah cid. Nyo dalam keadaan kepaksa kehendak beliau. Ya. Beda mak taboh ya. Iya. Iya. Iya wali ke papung ke ya? Hai menyo ya katakin tadi. Ya katakin parah Cuman anu yang beda mak. Yang beda mak itu wali itu. Masih adik tiri. Ya. Abang tiri. Abang. Berarti dalam keadaan sah kawin man. Taboh ya. Mana sah kawin lah. Kan? Nyakon abang dan nyokcik taboh ya lain mak kan? Lain mak kan? Itu ada masalah. Hanjut jut wali. Jut wali. Kan? Sabah mak saboh ayah tabah. Taboh ya berbeda lain mak.
Berbeda lain ya. Lain ya kon bijih lain ngu. Man ka? Hanyo tabo bijih ngu. Macam beng beda cun. Kah, naen ngu. Berarti saudara sambung dari pernikahan runcinya Hansan. Gimana? Saudara sambung dari pernikahan runci. Ini Hansan. Itu wali. Soal apa? Saudara sambung. Jadi dari mak dia kawin lain. Oh, mak dari mak ngom mak. Lain mak ini ya. Karena kan kawin lain dulu. Mak adanyo mengkawin lain. Nanu bak ayahnya. Ya. Enggak. Tanyo bak ayahnya. Ya. Bak ayah awaknya. Sebab lain ayah. Yang jid bunuh seayah. Ada pihak seayah. Sebabnya adalah wali pihak belah uragam gudong. Ya enggak? Ya. Kakek. Bunuh keberkati kiban. Terutama yang menikah tersebut adalah ayah bapa. Kemudian abang-abang ayah, kakek-kakek waktu terke atas sampai tu Nabiullah Adam. Mantan Nabiullah Adam, jak Nabiullah Adam, nikah lenat. Tapi ke atas. Kau tamu-tamunya abang ayah, na atuh ayah atu akek tapi tu dia. Anak ji penikah ayah. Kan? Ketika saat anak je penikah ya, iyah bunuh kau hana hubungan. Mak lah penikah, pandai atau ayah. Ayah kau hana palai wali. Mah perusang anak mama. Iyahnya kau hana palai wali ya. Iyahnya hana wali. Udah wali no. Yang wali kau engorino, pandai uragam. Nyo contoh, nyo nane, nyo sepasang suami istri, kan? Nyo meninggal mak, kali nyo kan nane, nyo agam dong, enggak agam dong. Iya hamjam kawin lain, kan? Ngon inong nyo dengku, nyo hana hubungan anak nyo ya dong nikah wali nyo. Berarti yang jid ke wali, Orino di. Nyo berarti pihaknya yang dom tadi. Berarti to walinya. Iya tinongan. Kan? Kemudian solom yang dia bang tinongan. Hana mesti donyo. Pi maaf dah begah. Janda yang hana nucit mesti pabang. Siapa menikahkan dia? Abang ayah tidak ada, adik ayah tidak ada. Satu pun tidak ada. Hakim tetap berjalan. Kan? Benar. Jadi yang mesti ya hana hubungan. Maka gelom kan orang agam aman-aman dong. Maka kau nengok pegah bahawa nyo lahir anak zina sampai 7 buah keturunan. Lahir anak pam zina, lahir anak agam. Hana mewakili 7 buah keturunan. Boleh jadi dalam kan lahir anak inong pi'ek dan mantong habis. Apabila ada ilmu. Inti seorang perempuan bunuh ya taslim doju mbak hakim. Sebab anak zina itu tidak boleh dinikahkan oleh ayah kandungnya. Sebab anak kandung ayahnya beragama tidak dibangsakan ke ayah. Inti ketika seorang lahir anak di luar nikah, lahir anak agam. Aman juga cerita. Jadi to yang dong wali, hana usah anak agam wali-wali. Berarti berlakulah ngaurinong. Ketika urinong dalam keadaan terjadi zina, maka boleh jadi tengok lahir anak dan nyoa. Karena mak ngoniyah pun hana sempurna menikah sesuai dengan agama, lahir dalam zina. Cucu dalam dia zina dalam niku boleh jadi bersambung. Tetapi ketika bertanya kepada tupanya di luar nikah, harus paham kita. Maaf, aib itu ada. Cuman jangan dipublikasikan. Cara jijak bak orang yang mempum. Jak langsung bak orang mempum. Maaf, tanya orangnya jak menikah. Dan nikah itulah diiklankan. Iklan itu diberi pengumuman kepada orang ramai. Toh datang saksi. Saksi kan kedua buah kampung. Oh, kampung doa cikgu. Berarti kan keluarga. Kan datang orang itu. Maka katanya kiban cara buka aib, jak ba KUA dulu. KUA, maaf, kamu sebelum pemilu kamu cobloh. Lahirnya taboh. Nyo jenyak menikah. Lun kiban cerita. Nyo anak tu yang inong jenyak menikah.
Pegah apa adanya Pak KUA. KUA yang hanjut publikasikan mentau kampung. Nyo aib go. Hanya cukup berdua saja. Sebagaimana getanya maaf. Nah hukum nanti ada namanya adalah mahram. Mahram kan ada 3. Mahram secara nasab, mahram secara mumaridah, mahram secara mumasaharah. Mahram secara nasab tabuh darah. Kan? Yang perlu pegang tuh mumaridah. Mumaridah itu adalah satu susuan. Lo nanek leheboh tunggu. Lo nanek leheboh. Anak pun agam, anak dua inong, anak kali agam. Agamnya tu yang cek. Wate urinong lon kagak dibit tiat dimo na urang samping rumah. Gecok gesusu tu limong go tegluk klek 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 klek. Itu bahwa sesungguhnya adalah anak lon yang sabohnya hanjat mengkawin lengon so. Ngon keluarga anak-anak mereka yang dibuat catatan. Kenapa? Karena satu susuan. Pada saat satu susuan itu paling bahaya, mereka takut raya ke cinta mereka dengan anak mereka. Pada saat tersebut terjadilah zina. Sebab pakon hanjak menikahnya mahram. Pokoknya kedau tu. Makanya maaf nana anak dekat kibana. Payah tak pegah. Wo inong lon, pegah juga inong maaf kak. Anak don keju mo. Hana jalan lain. Susu hetem bulan-bulan. Kau namanya hetu punya beranji asinyo asiji. Diminumlah sama dia. Limonggo teguk. Kak aja deh. Nanti tali. Payah pegah. Kak. Lun hat oh pelaku lim. Anak don ke cekang. Lun biasi. Nyo ingat tanyo. Anak don nganet don. Oh raya bet tampi terjadi hal tak inginkan. Paget. Gadis. Bet mesom-mesom. Maka perlelah getanyo. Tapi kan hanya 2 mereka cukup. Oh raya jaga jarak. Pada kan bet totonan. Kita memfasilitasi terus. Jangan terjadi maaf. Kadang-kadang keberatan nanti terjadi kawin lari loh. Dari awal kita pisah-pisah terus. Ya. Di bawah 2 tahun. Ya, di bawah tahun. Karena tanda jemno itu kan hasil kejadian anak angkat. Kan dia tu umurnya ada tu umur 2 tahun. Dia je basi kan. Jangan li. Di bawah 2 tahun. Ketika setelah 3 tahun, maaf, anak angkat itu maaf, anak gop kan? Ya. Tanyo ingatnya anak gop kan. Ketika anak gop lahir mesti anak agam dah cok. Tanyo orang tu apa jaga? Lalu menganggap anak kau anggap anak. Urina mah buka-buka jilbab je. Orang agama ni pernah menanjik kan je. Hai menganggap anak tu. Tanyo nak anak inong. Saho-saho mereka ke bulan-bulan kibana. Ejut. Walaupun dia ngecok dari mana. Tanyo mesti anak inong yang ngecok anak agam nunggu. Mereka ketika setelah balik ke maaf peluk tiba ejut. Enggak. Itu harus dibatasinya. Nyo kau abang kandung bah. Malu kegalauannya. Awak rojak nikah 2. Kau ada ngecok. Tapi orangnya kakak lagi aja nunggu. Menganggap anak. Menganggap itu kan hanya tertulis. Bukan dari keturunan. Berarti kitanya payah mengerti dengan dia dalam keadaan itu hilang wudu. Bek malah itu mayang mak jaroli, mayang li dong. Enggak akan. Itu tetap hilang wudu, tidak akan bisa dalam keadaan dia bunuh. Anggap itu lagi adik abang. Tidak. Nyanjut. Tahu haram. Mahram itu. Masih tahu bek lagi nyo pegah cit. Mahram ngau mak tuan. Tanya ngau mak tuan kau hanya ada wudu, punya concom yak peluk-peluk mak tuan kau hanya cit nunggu. Sekedar saja. Kenapa ketika lih nikah berani mak tuan macamnya? Tanya berani dia peluk mak tuan. Kenapa? Karena agama tersebut bahwa itu mahram. Kenapa? Lih nikah salam takdim kedua orang tua. Mak tanya, ngayah tanya duduk samping. Kemudian mak tuan, ngayah tuan. Salam tanya, bedoh mak tuan pun ke om tanya. Berbahagia, menangis mereka. Berarti menganggap itu kan memang hanya ada huduk ni lagi kan? Baik dia mak. Mungkin. Okey, ada pertanyaan lain kau?
Kan. Lo ulang macam ni, bab pasal penuh. Bermula yang terutama daripada segala wali, ayah. Yang kita sebutkan penuh. Nenek, angka kakek-kakek, nenek bak kitab, nyan uragam. Jika terkata sekalipun. Kemudian saudaranya yang sebapak, seibu. Kemudian saudara sebapak. Hai tamu bak ibu-ibu. Ibu entah hai tamu. Kemudian maka anak saudara yang sebapak. Anak saudara yang sebapak. Jika ke bawah sekalipun. Kemudian jika ketiadaan daripada segala nasab tersebut itu, maka so yang merdekakannya budak. Sama ada ia laki-laki atau perempuan. Pada ketika hidupnya. Maka wali yang merdekakannya itu, yaitu barang siapa yang mengawinkan dia itu adalah jua. Adapun kemudian daripada matinya itu berpindahlah wilayah. Kepada so, anak yang pemerdeka pun, kemudian maka merdekakan. Penghulu rambut, Pak Raja, kemudian Pak Hakim, yang alim lagi soleh pada masanya. Inilah kenyataan tertib segala wali-wali. Bermula, perempuan itu dua perkara. Yang pertama adalah bikir. Bikir itu perawan. Yang kedua saibun, yaitu adalah hana perawan, janda. Maka yang bikir itu, jikalau besar sekalipun keraya, sunat jua mengambil izin. Dan izin itu adalah diam. Bagi yang bikir itu, jikalau besar sekalipun, sunat jua mengambil izinnya. Dan izinnya itu diam. Maka harus bagi bapa dan nenek itu mengkahwinkan atas nikah dengan tiada izin. Sunat laki izin. Ya, lun nak menikah dengan pulan ya ber. Sunat berkah. Keleyah karena ada roka. Kalau kebah baik. Sebab ayah jengok ayah lun nang hutang le hektar. Nyo ganto gelah hutang kawin dengan dia. Gimana? Jadi, ini punya Datuk Manenggi. Jadi bahasa demikian, angkil enggak benar. Tanya ingin bahagia anak, kan? Masalah utang mungkin kadang-kadang nyo menintai yang gak akai, bantu becut-becut ngua. Gelah utang, kan? Bek tak mentalimi anak, kan? Maka bahwa sungguhnya adalah bapa dan nenek itu mengkahwinkan atas nikah dengan tidak izin. Karena keduanya itu wali yang mujibir, wali yang kong nak ngu. Kan? Itu pun dengan syarat jika tiada perempuan itu, yaitu orang dua dengan dia, dan bahwa ada suami itu sekupu dengan dia, lagi kuasa ia atas mentaslimkan jenamunya. Sekupu cocok dengan orang mengkak ber, iya orang mengkak ber, ino orang mengkak ber, sekupu. Lebih hebat lagi kan. Waktu ribut-ribut, hanya masalah harta hanya diungkit. Telah kau mengkawin kah? Kau orang nak cok-cok tepatu kah? Lu nak mengkak mu. Hanya keng-kengnya. Orang nak mengkak mu. Meyah kah apa guru? Maka sekupu itu sederajat. Bukan hanya masalah finansial itu. Yang layak. Goknya pada penghasilan suruh semalam. Sekian. Lun pidin anjit ku. Itu aman. Sebab tanya paling maruah hilang ketika diteoh masalah finansial. Apalagi maaf. Tanya ribut bacut dengu. Perasaan urinong sensitif. Tanya pina sensitif dengu. Kan? Bandingkan dengu. Rumah-rumah ke. Yang ke mahal. Rumah dia. Jangan mahal. Kan? Rumah-rumah mak lun. Kan? Nan diken gua habis lo. Kan? Kamu lagi sama orang. Tanya dengu. Nyo maaf. Kalau berkeluarga. Nyo nak kak. Nyo tanya dengu. Kak na lintu. Lintu kak kaya. Nyo maaf dengu. Lintu kak kaya dengu. Tanya na ino adik koknya dengu. Kan? Ketika kak ni kaya. Tanya was-was dengu. Mehu dengu. Sak bana tamu tengah baca butuk dekat ni bani belum le suami lon dengu ke. Tanya untuk kamu. Bakon ni. Ya Allah. Menan kerja hana peng. Ya dengu. Tapi lebih hebat biah tuan ngomak tuan kaya daripadanya. Kan? Hang tega kan anak doknya miskin. Kapuluh tanah ni kan mengkat cocok dokol. Nya nyemak tuan ge. Yang get jit bi. Bek mah. Nyo yang susah nyo ni gua. Gua ngi motor pelan-pelan tanya pesimis juga. Pakon karena kondisi mereka itu lebih bedo. Padahal mereka enggak ada demikian. Senang mereka. Alhamdulillah lu kagak belum zikra. Kebetulan ada inat. Mereka enggak pamer. Tapi sab ya Allah dan gua menan kita nyo. Lain jo aurarnya. Kan?
Masih be umalun karun lang kak kaya menung kibah mundur tu mah. Be mudah-mudahan Kak Buno, nah maaf Buno tidak yang untuk mengecilkan kita. Intinya ketika getanyo dalam sekupu Buno sederajat, alhamdulillah. Oh Kak Buno kaya, alhamdulillah baik gotnya. Peduli getanyo, dek anak apa? Nyo masih pulan 4 napeng, dak berjenis suat. Pulan saling mengisi dalam keluarga itu baik. Maka jamaah dimulaikanlah nyo ke yang ngepegah Buno. Di dalam hal getanyo yang kawin Buno dengan sekupu itu aman. Sisi finansialnya. Maka yang saib, yang perawan itu tiada harus bagi walinya mengkahwinkan dia sekali-kali. Dan tiada sah izinnya. Maka wajiblah menanti akan dia hingga balik. Melainkan jika kesukaran atas wali menanti akan dia yang balik. Maka harus pula baginya taklid kepada mazhab Hanafi. Mengkahwinkan itu. Maaf, bila ke perawan Hanali, tengku, Hana wajib ia paksa mengkahwin. Dan ketentukan dia, Hanali. Tip bak perawan meno. Watai kali menikah, kecerai mereka. Oh tengku mereka dalam keadaan balik menikah tengku. Langsung di depan terus cerai. Apakah itu saib? Apakah itu perawan? Tidak. Atau pikir berarti. Kan? Nya hayu dak nyo lagi kan. Yang goh-goh lo, makanya beli jak pak menikah. Kadang waktunya itu menceri. Lulung ceri gok telefonnya. Kau anak edah. Klep-klep mata juga. Lun calonkan diri juga. Kan? Duk je aku. Kan lanjut. Tabak anak payah pre masa edah. Malah diceri, dia ada laki-laki yang lain mau dengan urunya nikah terus ngok sah. Sebab tidak ada masa iddahnya. Hai malah menikah pada idah. Kecuali nah orang menikah awal kemudian ke pakai pesta, nyang ke pesta konli. Nyo nikah. Nikah itu menandakan untuk meresmikan dia sah pada agama. Nah kejadian ada bukan tidak ada. Seorang laki-laki iya tetapnya hai. Apapun itu hai. Akhirnya nyo hana patih kakek preh malih dong. Bahasa-bahasanya. Le menikah, le terima. Lonceri kata. Dibik je. Tapi gak cina, urino mentemang jename 5 manyam. Nanti tipu manyam, mati 5 manyam hak urino. 5 manyam pulang nama kerindu. Jadi pada saat tersebut getanya na 5 manyam dek duk yung ngino nama. Dun je. Oh, duk je. Alhamdulillah hanya peng masjid kayak bayu. Kau hana payah bayu le masjid dengan aku lagi ya. Kuih kan orang me. Tanya duk gong, duk pri ni mah. Tak pre-prean. Trip dah anggo dia. Belum kawin. Yang kasih nanti nelayan ko. Sunat membaca khutbah nikah. Yang kau tanya ko. Khutbah nikah. Kau ni. Yang penting pegak lah urino dan dua boh. Bikir. Maka yang tanya ko. Tanya perle. Maaf. Agama kau na orang pegak ko. Tanda mantong perawan ketika saat malam pertama berdarah tidak. Bukan itu tandanya. Tanda dia baik. Bahwa sungguhnya dalam keadaan penuh hanya menikah. Kadang maaf hilang perawan tersebut kan banyak faktor. Karena 7 lapis pintu tersebut enggak akan semua itu terpelihara. Baik dia naik sepeda, naik kuda, lari dan sebagainya. Enggak, berarti kau menandakan maaf. Ada orang bertanya, Mbak Guru, Tengku, maaf, lu hana mangat. Urin lu sangka petua asa. Pada malam pertama ketika bersetubuh dengan seorang perempuan, lu bawa sungguh hana berdarah. Apakah dia itu bukan perawan? Maka tergantung kelelahan dia dan sebagainya. Itu bukan satu tolak ukur kepada kita. Sebenarnya agama, pintu itu ada 7. Bahkan goyuwo 7 malam sunat. Tapi orangnya yang aneh, leh menikah nggak biwo. Kan? Nggak wajib ke gerdarat. Jika gerah tak menyangkon, macam nunggu. Padahal sunat wajib 7 malam deh, 7 malam, malam phone, malam kedua, malam pembukaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Kan? Akhirnya baru kesenang peget pesta perkawinan. Itu hukum yang paling bagus. Tidak tertutup kemungkinan. Sigo juga ngongon nikah, ngongon antat intu juga boleh. Kan? Jadi bahasanya adalah pulang tanya 7 malam itu sunat. Tapi orangnya ka male. Kan? Hanawa. Tahu panjang kau ngolong. Nikah kau. Kau menjak be juga tunangan. Kan? Pernah nikah le. Kan? Watel nikah, wujud dengo.
Cara je mesti hang biwa pos 8 pos 11 malam. Pos 11 malam. Posa malam ke tingkap. Posa malam dah mau kat tingkap. Oi, aman. Rek kau tingkap. Ati subuh grup mah. Oi udah. Begini tu boh. Karena mana aku aneh tanya. Yang ke halal hang biwa. Wate ke haram tiak rumahan. Lain aku. Nyong ke halal nyo. Tapi hang bijak. Wate ka onyan kon tiak bijak. Kan. Jadi bahasa ji kau salah kaprah. Yang haram dilindungi, yang halal ka hang bijak. Kedunya kita men. Tanya bet dawa-dawa cik mu. Amsi kan kele nyan bet wole. Ke bet wole. Ban? Tanya orang nikah nak buat dia je. Ragam. Tanya kakak ibadatnya apa dah buat lah nyo. Tanya kau orang ibadat. Cuman katanya menikah ngahna menikah tak obatnya ibadatnya cuma ada roh. Kan? Ya, jadi kan menyehana obat dia kan. Je karena menyangkut monggo. Menyangkut pesah ko. Maka perlu sekali itu. Nyatanya kau pribadi doh. Kan? Berarti kita menanggungnya. Nyatanya menanggung dah gop baik. Menanggung beban gop. Lagi orang cok tarikat sama dia. Nyatanya tak pulang gop. Bepah doh boleh. Nyatanya gimana cik no? Tanya menanggung 42 doh. Sebab maaf. Nanti dikat juga. Ketika saat dalam keadaan tanya mesti lu fasik. Lu anak ibadat. Seolah-olah rakan ibadat. Hai anak agam. Dan tolong berzina dengan anak elon. Dengan menyenami itu banyak. Itu ungkapan sebenarnya. Maka keberkata baik. Beradil. Adil kan menurut masa. Jadi ketika demikian kau berat sekali itu. Pakon maka untuk pesahnya perle demikian. Wallahu a'lam bishawab. Lu jemput anak saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa subscribe, like, and share.